Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini dapat kita meneruskan pembahasan tafsir Al-Qur'an, melanjutkan hanca yang tertunda bulan lepas, yaitu masih lagi surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ayatnya mulai ayat 50, muka surah 473 insyaallah. Lanjutan daripada ayat 49 sebelum ini. Untuk mendapatkan keberkatan dan melancarkan bacaan serta sekaligus untuk mendapatkan kebaikan kita bersama, insyaallah kita sama-sama baca dulu. Dah jumpa ya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala qalu fad'u. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'diratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar.
Walaqad atayna Musal huda wa awrasna bani Israilal kitab. Hudan wa dzikra li ulil albab. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Fasta'id billahi innahu huwas sami'ul basir. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsar walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus sholihati walal musii'u qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Kita perhatikan terjemahannya, bahasa satu kata demi kata. Qalu, mereka berkata. Awalam, apakah wa tidak, wa dan lam tidak. Awalam dan apakah tidak. Taku ada, ta'tikum datang kepada kalian, rusulukum rasul-rasul kalian, bil bayyinati dengan keterangan-keterangan yang nyata,
Qalu, mereka berkata, bala, ya memang benar. Qalu, mereka berkata, fad'u, maka berserulah atau berdoalah kalian. Wama, dan tidaklah du'a'u, seruan al-kafirina, orang-orang kafir itu, illa, melainkan fi, di dalam dolalin, kesesatan, kesia-siaan. Itu terjemahannya ya. Yang kedua, inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah, la nansuru, la benar-benar, nansuru kami menolong, rusuluna, rasul-rasul kami, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia, wa yauma, dan pada hari yakumu, berdirinya, al-ashhadi, al-ashhadu, saksi-saksi. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Yauma, hari, la, tidak, yanfa'u, berguna atau bermanfaat, adz-dzalimina, orang-orang yang zalim, ma'diratuhum, permintaan maaf mereka atau udzur mereka, walahum, dan bagi mereka al-la'natu, laknatan atau kutukan, walahum, dan bagi mereka pula su'u, buruk al-addari, tempat tinggal, tempat kembali, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk. Walaqad, dan sungguh, ataina, telah kami memberikan, Musa, kepada Musa, al-huda, petunjuk, wa aurasna, dan kami wariskan, Bani Israila, Bani Israel, al-kitaba, kitab. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel, hudan, sebagai petunjuk, wa dzikra, dan peringatan atau pengajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, akal pikiran yang sehat. Ayat 54, untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Inna, sesungguhnya, wa'dallahi, janji Allah, hakun, benar. Wastagfir, dan memohon ampunlah kamu, lidambika, untuk dosa kamu. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhan kamu, bil asyiyi, pada waktu petang, wal ibkari, dan waktu pagi. Ayat 55, maka maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan memohonkanlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan waktu petang dan pagi. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yujadiluna, mereka membantah, yujadil, membantah, menghujah,
di dalam ayatillah, ayat-ayat Allah, bi ghairi, dengan tanpa sultanin, ya, kebenaran ataupun alasan, atahum, yang datang kepada mereka. Inna, sesungguhnya, fi, pada sudurihim, dada mereka atau pada hati mereka, ila, melainkan kibrun, kebesaran atau takabur, mahum, apa yang, tidaklah, hum, mereka, bibalighihi, dengan mencapainya atau sampai, pasta'id, maka memohon, maka berlindunglah billahi, kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia, as-sami'u, yang maha mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau tanpa bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar lagi maha melihat. La khalqu, la, sungguh, khalqu, penciptaan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, akbaru, lebih besar, lebih berat maksudnya, min, daripada khalqi, penciptaan, an-nasi, manusia. Walakinna, akan tetapi, aksaro, kebanyakan, an-nasi, manusia, la ya'lamuna, tidak mengetahui. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Wa ma, wa, dan ma, tidaklah, siastawi, sama, al-a'ma, orang yang buta, wal basir, dan orang yang melihat. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wala, dan tidak sama, al-musi'u, dengan orang yang jahat, qalilan, sedikit sekali, ma, apa yang, tatadzakkaruna, kalian mengambil pengajaran. Ayat terakhir, dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak sama pula orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu makna dari satu kata demi satu kata. Apa sekarang pengajarannya? Pengajarannya kita sambung dengan pembicaraan ayat sebelum ini, ya, karena di situ berarti qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Mereka menjawab siapa? Atas apa reaksi ini? Ayat sebelumnya menceritakan tentang orang kafir yang disiksa dengan teruknya di dalam neraka jahanam, ya. Karena siksaan yang begitu mencekam, lama di neraka jahanam, mereka sampai peringkat lapar, ya. Apabila lapar, sudah barang tentu nak cari makanan. Makanan bagi ahli neraka hanya ada dua. Satu zakum, yang kedua buah dari. Sedangkan zakum ini buah pokok yang tumbuh di neraka, yang buahnya itu menakutkan. Ru'usus syaitan, rupanya itu macam kepala-kepala setan. Sudah
menakutkan, menjijikkan. Zakum dan rasanya pahit. Satu lagi buah dori. Buah dori itu yaitu buah yang penuh dengan duri. Yang akhirnya karena tuntutan lapar yang sangat dimakannya buah dori itu. Apabila sampai di tenggorokan, sangkut, lagi sakit, badannya sakit, badannya terbakar, tenggorokannya pun sakit. Macam mana nak tolak itu buah zakum tuh? Maka diambilnya air. Ada dua pilihan air pula, air yang panas menggelegak dan air yang busuk. Diminumnya air panas karena tuntutan sakit yang bertambah dari badan sampai ke tenggorokan. Apabila diminum air panas tadi, jatuhlah buah dori tadi ke perutnya, sehingga karena panasnya itu mencabik-cabik ususnya. Masya Allah. Jadi bertambah mencekam sakitnya itu, yang akhirnya minta tolong kepada siapa? Akhirnya mereka minta tolong kepada malaikat yang menjaga. Nah, ayat sebelumnya itu kata waqalul ladina finnari li kharajna jahannama ud'u rabbakum yukhafafun. Oke, katanya dia menolong, minta tolong kepada malaikat yang menjaga. Tolong katanya, selamatkan kami, keluarkan kalau boleh dari neraka. Ya, kalau tidak boleh pun beri rehatlah siksaan itu sehari saja. Yang kena siksa nak rehat, ya, dengan siksa luar dalam tuh. Macam mana jawaban malaikat? Nah, baru ayat ini, ya. Penjaga jahanam tadi berkata, ya, berkata itu menjawab itu dari segi permintaan tadi, ya, bukan hanya menjawab menyelesaikan masalah, bahkan memperli, sambil menghina mereka. Seruan dan permohonan kalian ini tidak ada manfaatnya sedikit pun. Ya. Apakah belum datang kepada kalian Rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata? Ta'tikum rusulan bil bayyinat. Tak datangkah Rasul sebelum itu? Tak datangkah ulama memberitahu, ustaz memberitahu tentang kejadian ini? Qalu bala. Mereka menjawab, bala, memang benar. Bala ini tuan-tuan bukan saja na'am. Kalau na'am, iya, boleh tidak. Kalau bala, memang benar. Ya, bala syahidna. Bala, memang benar datang. Ya, tapi kami tak ikut. Qalu fad'u, kata, kalau betul mintalah kepada mereka. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tetapi diberi khususan, doa-doa orang kafir ini Allah tak akan dengar. Nah, minta kepada Tuhan yang mereka sembah pun tidak akan dikabulkan. Ya, bagi orang kafir itu sia-sia. Nak berdoa macam manapun karena minta kepada Allah, dia tidak yakin dengan Allah, tidak berguna. Orang yang beriman pun nak mendoakan mereka dah tak boleh. Sebagaimana tuan-tuan di dalam surat At-Taubah, Nabi Ibrahim, Nabi yang Khalilullah, kekasih Allah, minta doa kepada Allah supaya diselamatkan ayahnya. Allah tegur, ya, tak patut seorang Nabi mendoakan kepada orang kafir yang sudah meninggal dunia. Nah, itu Nabi, ya. Nah, kita pun memang dilarang, kecuali kalau doa itu dia masih hidup. Doanya pun terbatas. Kalau kita doa kepada orang kafir hanya ya Allah berilah hidayah, nah, bukan ya Allah maafkanlah dosa dia, ampunkan dia, tak ada. Nah, ini tuan-tuan, ini prinsip dalam ajaran Islam nih. Sebab kalau kita doa kepada Allah, minta kepada Allah untuk seseorang yang tidak beriman kepada Allah, macam mana doanya akan dikabulkan? Saya ingin ingatkan, kadang-kadang kita
terlalu dekat dengan orang bukan Islam umpamanya. Oh dia kawan apa? Kawan niaga umpamanya, kawan dalam politik umpamanya. Oh dia, kita doakan sembahyang hajat. Ini tak boleh lah untuk orang kafir itu. Kemudian disebutkan dalam ayat yang kedua, tapi sebaliknya Allah akan menolong. Siapa yang akan ditolong? Inna lanasurun rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah pasti, pakai ada lam taukid di sini. Pasti benar-benar nansuru, kami menolong. Siapa yang akan tolong Allah? Rasul dan orang-orang yang beriman. Bukan rasul saja seorang, rusulana. Rusulana itu rasul-rasul dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Kita buktikan, adakah rasul dan orang beriman ditolong oleh Allah? Kita tengok sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya dibinasakan dengan banjir besar, tapi Nabi Nuh dengan umatnya beriman selamat, masuk kapal, selamat. Kemudian Nabi lain, contoh umpamanya umat Nabi Musa dengan umatnya Bani Israil dan Fir'aun. Fir'aun bala tenteranya berpuluh ribu mati di Laut Merah, tapi Nabi Musa dan umatnya diselamatkan dulu. Diselamatkan, padahal menempuh jalan yang sama di dasar laut tadi. Begitu juga kita ambil contoh lagi, umpamanya Nabi Soleh, orang yang beriman dan keluarganya diselamatkan. Wahai Soleh, malam ini kan pergi tinggalkan negeri ini, karena besok sebelum subuh azab akan datang. Nabi Soleh tinggalkan tempat itu, pergi sampailah ke Yaman Utara kalau tak salah. Sekarang ini namanya di situ Hadrol Maut. Umatnya binasa, Nabi dan yang berikutnya selamat. Begitu juga Nabi Lut, umatnya yang beriman, keluarganya selamat, karena Allah mengarahkan datang azab yang dahsyat. Buminya dibalikan, dihujani dengan hujan batu, tanahnya mengendap ke bawah, ditimbus lagi dengan air. Bukti nyata sekarang di Jordan sebagiannya ada laut mati, memanjang sampai ke Palestina ataupun yang dikuasai sekarang oleh Israel, laut mati. Jadi Allah kata, Allah akan menyelamatkan rasul-rasul dan orang yang beriman fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamatu wa yaqumul ashhad, dan nanti pada hari di mana ada saksi-saksi, maksudnya hari kiamat. Tuan-tuan, hari kiamat di sini ada ashhad, saksi-saksi. Jadi jamak. Saya merujuk kepada beberapa ayat Al-Qur'an bahwa di hari kiamat nanti manusia akan dihisab, termasuklah kita. Ketika dihisab nih, ada 4 saksi yang disebutkan dalam Al-Quran yang saya jumpai. Pertama, Rasul menjadi saksi. Setiap Rasul menjadi saksi kepada umatnya. Ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad SAW meminta kepada sahabat, kalau tidak salah namanya Abu Musa al-Ash'ari, wahai Abu Musa, engkau ini bacaannya sedap, tolong bacakan Al-Quran untuk aku, kata Nabi. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran diturunkan kepada Tuhan? Tuhan lebih mendalam isi kandungannya, lebih memahaminya. Memang betul, tapi aku nak dengar bacaan orang lain. Itu nak dengar bacaan orang lain. Akhirnya dibacanya ayat,
Kalau tidak silap surat An-Nisa. Baca, dia pun mendengar, memperhatikan. Sampai ayat yang menyebutkan katanya Allah akan mendatangkan di hari kiamat nanti ketika dihisab, Rasul-Rasul akan menjadi saksi. Nah, itu dalam ayat itu. Maka Nabi kata cukup berhenti. Suruh berhenti. Yang tadi suruh baca itu suruh berhenti. Ayat Nabi menangis ketika itu. Membayangkan Allah mengatakan bahwa setiap Rasul akan menjadi saksi kepada umatnya. Yang kedua malaikat, terutama malaikat hafidah yang menuliskan. Yang ketiga diri sendiri, diri kita tuan-tuan. Nah, kita ambil dalam surat Yasin, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah akan kunci rapat mulut mereka. Sebab mulut ini selalu bohong barangkali. Dikunci rapat. Akan berbicara ketika ditanya, menjawab tangannya. Tangan akan berkata dan akan menjadi saksi apa? Arjuluhum, kaki-kaki. Masya Allah. Dalam ayat lain pula, bukan hanya kaki saja, kaki sebahagian daripada anggota, tapi akan menjadi saksi kulit-kulit mereka. Masya Allah. Kulit yang ada pada kita nih, seluruh badan dilapisi kulit akan menjadi saksi. Masya Allah. Pada hari itu dalam ayat 52, yaitu hari kiamat yang tidak berguna permintaan maaf dan alasan-alasan bagi orang-orang yang zalim terhadap hukum-hukum Allah dan mengingkari hukum-hukum Allah itu, dan bagi mereka laknat Allah, dan bagi mereka tempat yang buruk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Itu hari kiamat. Walaqad ataina Musal huda wa aurasna bani Israil al-kitab, ayat 53 ya, dan juga 54 ya, huda wa dzikra liulil albab. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa petunjuk, yaitu hudan, wa dzikra, dan pengajaran-pengajaran ya, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Ulul albab, orang yang berfikir dan berzikir. Di dalam surat Ali Imran disebutkan, siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Yang berpikir, dengan berfikir bertambahnya ilmu pengetahuan, dicampur dengan berzikir, hatinya berzikir, dengan banyak berzikir kuatnya iman. Ulul albab. Fasbir. Oke. Hudan kitab tadi. Dalam ayat ini ya, teman-teman kalian, ini katanya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa petunjuk dan penghantaran kepada kebenaran daripada Taurat dan mukjizat. Ini Nabi Musa nih, tuan-tuan, Nabi yang dapat kitab, dapat suhuf, dapat ya. Nabi-nabi lain, Nabi Muhammad kitab Al-Quran, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Musa selain daripada kitab Taurat dan suhufi Ibrahim wa Musa. Itu dalilnya, suhuf yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Musa. Kemudian ayat yang ke-55 ini kepada Nabi. Nabi ketika berdakwah berhadapan dengan orang kafir Quraisy, sudah barang tentu
Nabi mendapatkan halangan, rintangan, cabaran, gangguan, bahkan ancaman. Ketika awal dakwah, maka Allah membimbing Nabi, fasbir, bersabarlah kamu. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Pertama, bersabar di atas karena orang-orang kafir Quraisy. Sebab ketika itu Nabi masih lemah lagi, umat Islam masih lemah lagi. Ayat perang pun belum turun. Tetapi apabila setelah hijrah, umat Islam dah mulai berkembang, ada kekuatan, jumlahnya bertambah, datang ayat perang, jangan sabar lagi lah. Sampai bila nak sabar? Nah itu dalam hal karena musuh-musuh Islam. Fasbir, ya. Dan walau macam mana pun di sini Nabi disuruh juga wastagfir li dzambik, banyaklah mohon ampun di atas kesalahan yang kamu lakukan. Di sini banyak ahli tafsir menyebut, adakah Nabi melakukan kesalahan? Supaya bertasbir, istighfar tadi. Nabi memang walaupun tidak melakukan kesalahan, mengajarkan dan memberikan contoh kepada umatnya supaya beristighfar. Dalam hadis Bukhari, Nabi beristighfar 70 kali sehari semalam. Dalam hadis Muslim, Nabi beristighfar 100 kali. Ada juga ahli tafsir menyebutkan kesalahan Nabi ketika sebelum diangkat sebagai Rasul. Walau macam pun tetap prioritas kedua wastagfir li dzambika. Yang ketiga wasabbih, bertasbihlah, sucikan Tuhan kamu, bihamdi rabbika, dan yang keempat bertahmid. Bersabar, beristighfar, bertasbih dan bertahmid. Ketika mana? Bil asyi wal ibkar, di waktu pagi dan di waktu petang. Ada yang tafsirkan katanya di awal pagi sembahyang subuh, di waktu petang sembahyang asar. Nah itu memang tuan-tuan sekalian, selain daripada bersembahyang, istighfar, berzikir, berzikirlah. Sehingga Nabi bersabda, zikir yang paling dicintai Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak-banyaklah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya ayat ke-56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka mencampur adukan tanda-tanda kebenaran yang nyata dengan kebatilan tanpa alasan yang benar, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah kedustaan besar yang mereka bawa dan mereka bagian disebabkan kedengkian yang mereka pendam terhadap Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah kepadamu, dan mereka sekali-kali tidak akan sanggup memberi keburukan atas kamu. Mereka memberikan keburukan kepada kamu, tapi mereka tidak sanggup memberikan kepadamu. Karena apa? Karena Allah menjaganya. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, Maha mendengar segala perkara dan segala perkataan yang mereka lakukan. Allah juga Maha melihat apa yang mereka buat.
Tuan-tuan kalian, ayat ini yang ditujukan kepada musuh-musuh selain dari kafir Quraisy, yaitu orang Yahudi terutama, di atas kebencian mereka. Nah, kedengkian mereka sentiasa memusuhinya dari dulu sampai sekarang dan masa akan datang. Maka dalam hal ini di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad selalu pasta'id billah. Banyaklah kamu berlindung kepada Allah dari musuh. Tuan-tuan kalian, terutama dan ini pun diajarkan. Innahu huwas samiul basir. Tuan-tuan kalian, ayat 53, 57 menyebutkan Allah membandingkan antara menciptakan manusia dengan menciptakan langit dan bumi yang begitu luas, besar dan kokoh. Mana yang lebih berat, yang lebih besar? Sudah barang tentu, katanya di sini, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak sadar kekuasaan Allah itu di luar manusia begitu besar, begitu kuat. Boleh menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan akan menghapuskan lagi yang ada menjadi tidak ada. Ini kuasa Allah Subhanahu. Karena apa? Karena Allah Maha Ada. Allah telah ada sebelum yang ada ini ada, dan Allah akan tetap ada walaupun alam yang ada ini telah tidak ada. Ini pergantian. Kemudian ayat terakhir, pembandingan. Samakah sikap, tabiat dan kesan serta akibat orang-orang yang beriman dengan orang kafir? Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama, kata Allah, orang yang a'ma, buta, dengan orang yang celik. Buta a'ma di sini boleh orang yang kafir dengan orang yang beriman. Karena orang buta boleh sebutkan orang jahiliyah dengan orang mukmin. Banyak perbedaan. Orang musyrik dan orang beriman. Begitu juga waladina amanu wa amilus solihah. Tidak sama orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang musiun itu orang yang derhaka. Sama ada sikapnya, tabiatnya, gelagatnya, nanti sampai di akhirat tidak akan sama. Jadi sebenarnya Allah menawarkan, nak pilih yang mana? Tapi sayang, ambillah pengajaran. Pengajaran, pilihlah yang tidak sama tadi yang menyelamatkan. Tapi Allah kata qalila ma tatadzakkaru. Sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran. Ada di sini tatadzakkarun. Tadzakkaru tapi dua tatadzakkaru. Jadi mengambil pelajaran bukan sekali, kena berterusan. Ada ya, tatadzakkaru. Tuan-tuan sekalian, insyaallah itulah yang sempat kita pelajari pada malam ini. Insyaallah bulan depan kita sambung lagi pada ayat yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pencinta Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, jangan menjadi buta kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda al-furqan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafaatil Qur'anil azim. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'al hujjatan alaina. Allahumma arzuq liman yaqra'ul Qur'ani min kulli harfin halawah
wa min kulli kalimatin sa'adah, wa min kulli suratin salamah, wa min kulli juz'in jazaa ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.